Selamat malam Pak Arfianto. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mendemonstrasikan aplikasi Library Management System yang kami buat menggunakan Java dan JavaFX. Demo ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan konsep OOP, struktur program, serta fitur utama dari aplikasi kami. Oke, jadi sebelum masuk ke demonya, kita jelasin dulu nih secara singkat mengenai struktur dari aplikasi yang udah kita buat nih. Nah, yang pertama ini ada model. Model ini tuh contohnya misalnya untuk kelas book dan juga untuk bagian usernya. Nah, terus yang kedua itu ada repository. Tujuan dari repository ini untuk semacam mengolah data gitu sih. Contohnya ada user repository. Nah, terus yang ketiga ini ada service. Tujuan dari service ini untuk manage logic dari codingnya gitu sih. Nah, dan yang terakhir ada GUI-nya atau bisa dibilang view atau UI-nya gitu. Nah, tujuannya itu untuk semacam buat tampilan dan interaksi penggunanya. Ya, sekarang kami fokus nampilin bagian view dulu ya, khususnya file yang viewbox view. Karena file ini menjadi penghubung utama antara tampilan, service, dan model. Nah, pada bagian ini, encapsulation terlihat dari cara view mengakses data buku hanya melalui property dan getter, tanpa mengakses atribut secara langsung. Pada konsep abstraction juga diterapkan ketika view memanggil book service untuk mendapatkan data, tanpa perlu mengetahui bagaimana atau dari mana data tersebut diambil. Nah, untuk konsep yang inheritance, dapat dilihat di file yang admin ini, bahwa file admin ini nih, dia inheritance dari user, dia extend user. Selain itu, struktur pemanggilan ini dirancang secara modular, sehingga mendukung polymorphism dan memungkinkan pengembangan lanjutan, seperti perubahan sumber data atau penambahan fitur, tanpa perlu mengubah tampilan aplikasi secara lanjut. Pada demo ini juga bisa dilihat di bagian Explorer bahwa aplikasi kami terdiri dari 15 kelas yang terbagi dalam beberapa package. Setiap kelas memiliki satu fungsi utama, contohnya book untuk data buku, book repository untuk pengolahan data, book service untuk logika aplikasi, VBook View untuk tampilan daftar buku. Struktur ini membuat kode lebih rapi dan mudah dipahami. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan aplikasinya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Eh, di sini seperti yang kalian lihat ada 4 fitur utama. Yang pertama ini buat lihat buku. Jadi nanti di sini dia bakal ada judul-judulnya, terus autornya apa aja, siapa aja, terus habis itu ada year, ada genrenya apa dan statusnya. Statusnya ini dia bisa eh, antara dipinjam atau available ya. Ini berhubung kalau kita belum ada datanya, jadi tampilannya seperti ini. Next kita bisa ngecari buku, misalkan buku apa, buku itulah ya. Tapi karena belum ada datanya, jadi ya belum ada konten, jadi kita back aja. Terus baru ini buat minjem sama balikin buku. Ini buat minjem kita harus nge-select buku yang available doang statusnya. Tapi ini karena belum ada datanya, jadi ya kita ya nggak bisa tuh harus di-select dulu buku yang available ya. Terus baru buat di bagian return uh, kita cuma bisa nge-return buku yang dia tuh udah ke borrow gitu. Tapi kalau belum ada ya jadi ya. Terus baru untuk usernya ya kayak gini. Jadi di sini ada ID-nya, ID usernya, habis itu ini buat nama-nama usernya sama ini role-nya itu antara admin atau member gitu. Jadi nanti yang bisa minjem sama balikin buku, ya nanti member yang konfirmasi adminnya paling gitu sih. Jadi itu 4 fitur utamanya di aplikasi library management-nya. Terus di sini kita juga ada CSV reader. Ini buat ngehubungin ke CSV-nya kita. Nanti kalau udah ada datanya, paling uh,
ini masih di develop sih. Jadi ini udah ada buat nge ini apa? Buat ngehubungin ke CSV-nya. Terus di sini kita juga udah ada try catch. Ya paling ini cuma segini doang sih buat CSV reader. Terus buat CSV-nya ada ini, ada book sama user CSV. Jadi segitu untuk presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan.